Selanjutnya, ceramah agama ke kursi oleh Kiai Haji Muhammadul Alim Hasibuan dan diikuti dengan segala hormat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati bupati kita yang sangat menyokong semua pendidikan agama di kabupaten kita ini. Guru-guru kita, ulama kita, pimpinan pondok Asyatibi dan guru-gurunya, Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Syukur segala puja dan puji kita ucapkan kehadirat Allah. Dia yang mempertemukan kita pagi ini di dalam majelis yang sangat mulia ini. Karena tidak ada satupun majelis yang paling mulia kecuali membicarakan agama Allah. Ini di samping membicarakan agama Allah, kita menghadiri khataman Al-Quran. Al-Quran sudah kita ketahui, Allahu ya Karim, Allahu Al-Quranul Karim, Akhlakul Karim. Semua itu adalah mulia. Jadi semua kita yang hadir ini mudah-mudahan dimuliakan Allah dan masuk surga semua. Jadi kenapa? Karena mencintai Al-Quran itu tidaklah mudah. Banyak orang yang benci dengan Al-Quran, bikin gawe baik, bikin mulut komat kamit baik. Tapi Al-Quran adalah mukjizat yang termulia yang diberikan Allah kepada hambanya yang paling mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam semoga tercurah kepada Nabi kita. Kita hadiahkan kepada beliau karena beliau pemiliknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, Al-Quran adalah pedoman pertama bagi umat Islam. Kata Nabi kita, aku tinggalkan dua macam sebagai warisanku. Apabila kamu berpegang kepada yang dua itu, kamu tidak sesat selama-lamanya sampai hari kiamat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga mengatakan, khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan saya cemburu pagi ini. Guru kita Zakaria dengan guru-guru tahfiz ini penduduk surga ini. Kenapa? Dari usaha mereka banyak yang hafal Al-Quran. Tetapi rupanya sampai kiamat besok ditarik anaknya masuk surga itu. Ayah, ibu, saudara, istri, anak mereka
masuk surga semua. Maka itu kepada bapak dan ibu yang wali santri takfis ini, saya minta jangan sembarangan untuk membuat anak kita di desa. Muliakan mereka, ingatkan mereka supaya tetap menghafal Al-Quran itu. Karena menghafal Al-Quran ini durhaka sedikit pun kepada orang tuanya, itu bisa hilang 10 juz itu. Bisa hilang. Pacaran saja hilang. Kan gawat itu. Nah, karena apa? Ini banyak perempuan yang hafizah ini. Menurut ulama, memegang wanita yang hafiz Quran itu harus pakai wudu itu. Maka itu aku tidak mengambil istri yang hafiz Al-Quran. Kan itu. Tidak tahan aku berwudu manjang. Maka itu begitu juga kepada anak-anak kita yang laki-laki. Saya pernah bilang dengan bupati-bupati dulu di waktu rektor Pak Mukhtar Latif bahwa siapa yang hafiz dan hafizah dikasih sawit 4 hektar supaya dia tidak bekerja serabutan lagi. Dia tinggal mengambil hasilnya dan mengajarkannya kepada orang lain. Ada modalnya. Tapi kalau balik ke kampung, orang Tanjab Timur, Tanjab Barat, balik motong atau mendodos, itu susah itu. Maka itu harus dimuliakan. Harus dimuliakan mereka sampai akhir hayat mereka. Maka itu ibu-ibu yang punya anak hafiz dan hafizah ini, cari pekerjaannya yang bisa dia tidak kerja dengan orang lain. Kenapa? Kalau hafiz itu tidak boleh disuruh itu. Hafizah itu tidak boleh disuruh. Tidak usah jadi pegawai negeri disuruh-suruh itu. Kan itu. Kalau pegawai negeri itu disuruh-suruh, apabila disuruh-suruh itu kurang muruahnya. Saya dinasihati oleh salah seorang guru kita, Lohot, banyak pekerjaan yang tidak dibolehkan untuk orang ulama. Tidak boleh. Apa itu? Buka toko pun tidak boleh. Karena kita sembarang orang nyuruh kita. Anak kecil nyuruh, padahal yang dibelinya cuma gula-gula. Anak kecil aja menyuruh kita, kurang muruahnya. Maka itu Al-Quran itu adalah akhlakul Islam. Akhlak orang Islam itu harus selalu punya harga sampai mati. Jadi itu kepada ibu dan bapak wali santri hafiz dan hafizah ini. Yang 10 juz tamatkan. Maka itu ibu-ibu dibuat Allah suka rewel, merupuk manjang supaya anaknya terus menuntut ilmu. Karena ibu-ibu dibuat Allah rewel supaya ada hiburan di rumah. Sehari saja kami laki-laki ini tidak ada bini, sepi rumah itu. Di mana yang rewel tadi? Kan itu. Di mana yang rewel itu? Maka itu dicari itu. Padahal kadang-kadang di dapur bini kita masih ditanya dengan bini, dengan anak kita, di mana mak kau? Alangkah mahalnya harga ibu-ibu dia. Mahal. Maka kalau orang yang hafiz dan hafizah ini, bagaimana kita menyalurkannya supaya dia tetap terhormat,
supaya dia bisa mengajar. Inilah tugas kita. Siapa orang kaya? Tadi dibilang oleh pimpinan pondok tadi, dia tidak habis, tetapi mengirim beras terus ke sini. Besok terbonceng dia ke surga Allah. Terbonceng. Kenapa? Hartanya ada untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan yatlubuhu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mempermudah orang menuntut ilmu, maka Allah buka jalan tol baginya ke surga. Jadi bukan murahan. Jadi siapa yang selalu memberi, Allah sudah bilang di dalam Al-Quran, Allah siap mengganti apa yang diberikan kepada Allah. Maka itu ibu-ibu, robohkanlah benteng loke itu ya. Benteng loke itu robohkan itu. Tidak dapat beras sekarung, 5 ikat sayur bawa ke pondok. Itu sudah ada saksi yang kiamat. Kita memberi orang yang menuntut ilmu. Karena apa? Saya itulah dulu di waktu saya dosen, apa yang bisa kubuat untuk orang banyak, orang yang kurang ekonominya. Karena apa? Ke pondok ini banyak orang yang kurang ekonomi. Kalau yang ekonominya lumayan, toke besar, keluar pulau dia menuntut ilmu anaknya. Kalau dia toke besar atau pendapatannya miliaran, keluar negeri anaknya, tidak akan mau dia ke sini. Siapa yang mau ke sini? Anak orang miskin atau anak orang sederhana. Maka itu kita membantu orang yang miskin, membantu orang yang kurang mampu. Ini lipatan pendapatan dari Allah. Satu, anak kita habis dan hafizah. Kedua, kita berusaha untuk menasihati anak kita. Ketiga, kita memberikan apa yang kita miliki kepada pondok. Maka itu kita, ibu dan bapak, sesekali menengok anak ke pondok, dibayar Allah langkah kita ke sini. Dibayar Allah. Enggak, itu diikuti malaikat. Kenapa? Karena menuntut agama Allah. Maka itu di dalam doa pun, ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai kesibukan. Lebih sibuk daripada mencari akhirat. Nabi Daud alaihissalam pernah berdoa antara lain, ya Allah, jangan jadikan anakku menjadi bos bagiku. Banyak sekarang, kalau anak kita lebih kaya dari kita, anak jadi raja, kita jadi pembantu, disuruhnya mengasuh anaknya. Kan itu. Saya tidak mau itu. Asuh anak kamu, cukup kamu kuasuh dulu, jangan lagi anak kamu berkelanjutan dengan saya. Tidak mau saya itu. Dia gara-gara pendapatannya lumayan, ayahnya dengan maknya kurang, dibuatnya pembantu di rumah tangganya. Jangan berdosa anak itu. Kita juga tidak sempat lagi ke majelis taklim karena mengasuh cucu terus. Jadi apa? Doa Nabi Daud itu betulnya. Yang kedua, ya Allah, jangan jadikan istriku yang bisa memperbanyak ubanku. Istri itu membuat susah lakinya manjang, apabila cepat ubanan. Maka itu siapa lakinya yang cepat ubanan, mungkin bininya rewel itu. Kan itu rewel itu. Kalau rewel bini kita,
balik ke rumah salah, tidak balik salah. Maka itu kita jangan menjadi kita orang-orang yang menyusahkan orang. Mudah-mudahan anak kita ini yang membonceng kita ke dalam surga Allah. Syafi'an lahum, memberikan pertolongan bagi mereka orang tuanya. Dan orang yang membina tahfiz, orang yang membelanjai tahfiz, orang yang cinta dengan tahfiz, kita termasuk cinta. Apa yang dibilangkan oleh Bapak Bupati tadi, kami ini walaupun dibilang tuan guru, ustaz, tapi banyak anak kami yang tidak bisa habis dan habis. Tidak bisa. Mikir manjang malam, ya Allah, kapan anakku bisa habis? Dia tak peduli. Rupanya dapat anak yang kurang mau. Syukurlah Bapak dan Ibu yang sudah habis kena habis tadi. Besok menggiring kita ke surga Allah yang tidak ada harganya dengan harga dunia. Alangkah mahalnya itu. Maka itu Bapak dan Ibu, habis ini kata guru kita Zakaria, salah satu yang harus ditipiskan oleh orang adalah cinta Al-Quran. Kalau sudah semua kita tidak cinta dengan Al-Quran, siapa lagi tempat milik Al-Quran ini? Jadi Al-Quran ini, saya kadang-kadang sedih ditanya Al-Quran di rumah orang Islam, tidak ada. Alangkah susahnya itu. Ditanya sajadah pun tidak ada. Saya pernah itu sajadah tidak ada, Al-Quran tidak ada. Ya Allah, kalau model ini mati, kemana orang ini? Kan itu, kemana orang ini? Jadi kita habis Al-Quran. Kalau ada perempuan anggota wirid saya, lakinya tidak mau sholat, berkali-kali diajak bininya tidak mau sholat. Sholatlah kau, duluan kau ke surga, aku belakangan. Ada pula bilang begitu. Putus asa ibu itu, ditaruhnya di kamar sajadah tetap terkembang, pakai kopiah putih, pakai tasbih Quran 1. Kesimpulannya capek juga suaminya, sholat dewe. Kenapa? Karena ada orang yang tidak bisa dinasihati. Tetapi kalau ditengoknya ada semua peralatannya, sadar dewe. Maka itu kita alhamdulillah, kita masih mau sholat. Itu sholat itu pokok. Kalau sholat pun tidak ada kekayaan kita, berarti kita mendaftar penduduk neraka. Maka itu di hari ini saya sampaikan, saya baru agak tenang setelah ada pondok. Kenapa? Karena dari pondok itu cikal bakal mereka habis dan hafizah. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka bonceng guru-gurunya itu. Kan itu bonceng orang tuanya. Kenapa? Karena mereka dimuliakan Allah. Tapi saya minta dengan bapak dan ibu yang anak-anaknya di sini, tolong dibina akhlaknya. Kenapa? Karena sudah terlampau banyak orang pintar yang tidak punya akhlak. Sudah terlampau banyak. Sholat, puasa, tapi berbohong terus. Puasa, sholat, tapi nipu terus. Sholat terus, makan yang haram terus. Toke sawit, sholat juga itu. Tapi nipu timbangan juga terus. Kayak itu.
Bahkan sawit itu direndamnya 2 jam, disiramnya pula pasir, baru dijualnya. Bagaimana mau bikin istri dan anak menjadi orang baik? Mobil yang sebaru itu, yang sebagus itu, kalau dicampur minyaknya merepet juga itu. Tentu merepet, tidak mau jalan itu. Maka itu manusia yang mahal ini harus makanannya yang halal, minumannya yang halal, pakaiannya yang halal, tempat tinggalnya yang halal, baru mahal. Dan juga pekerjaannya juga pekerjaan yang mahal. Apa itu? Tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Itu mahal. Maka itu ibu dan bapak, sambutlah anak-anak kita yang hadis dan hadisah yang dilepaskan guru kita hari ini. Kalau juz 10, 20 belum dilepaskan, tapi yang 30 terimalah itu. Mintalah dengan Allah pekerjaan yang mulia baginya. Minta pekerjaan yang mulia. Jangan buat dia sama dengan anak di kampung kita, supaya dia tetap bisa memikul Al-Quran itu dengan akhlak yang mahal. Jadi saya tidak banyak yang saya bilangkan. Mari kita semua untuk menghadirinya. Saya pun kalau tidak menghadiri Al-Quran, saya tidak datang ke sini. Tapi saya tahu bahwa guru kita Zakaria mau khataman Al-Quran, kata beliau, saya iakan. Kalau menurut saya, setua saya ini, saya sudah jaga-jaga, tidak jauh-jauh. Tapi saya yakin, walaupun jauh, Allah yang menyehatkannya. Aku tidak takut itu. Bahkan saya umroh lagi, saya pikir tidak bisa sa'i, saking jalannya panjang. Tapi rupanya lancar. Oh, masih muda juga aku. Jadi siapa yang membuat itu? Allah. Kita tidak bisa bilang bahwa kita masih kuat tapi tidak ditolong Allah. Tidak. Maka itu kita yakinkan dengan Allah. Terimalah dengan harga mahal anak kita itu sampai ajal kita datang. Maka itu, tapi dapat barang mahal, yaitu anak kita. Terima itu, insya Allah diboncengnya besok ke dalam surga Allah. Besok sampai ke pintu kubur kita, kata tanah itu, masuklah kau sianu, aku lapangkan kau sampai kiamat, karena ada anakmu hafiz dan hafizah. Tidak dihimpit tanah. Ini sudah miskin, tidak pula ada anaknya hafiz dan hafizah, salat pun tidak. Bunyi kubur itu, masuklah kau sianu, kuhimpit sampai kiamat, baru tekor kita. Maka itu kita beruntung. Saya kalau khataman ini ke Bungo pun saya pergi. Pernah ke Tembilahan pun pernah. Nah, kenapa? Karena saya yakin Allah yang menolong. Maka itu kepada Bapak dan Ibu, mari kita semua ingin gembira menjadi ahlul Quran, menjadi keluarga Al-Quran. Saya betul yang dibilangkan guru kita Zakaria, kalau malam menengok anak menghafal Al-Quran, bunyi di mana-mana, gembira kita. Rupanya disinilah surga itu. Kan begitu? Sini surga itu. Saya pun kalau di pondok malam Jumat, ya Allah, sini rupanya surga itu bukan di rumah aku.
Kenapa? Ada ayat yang mulia yang selalu dibaca oleh orang yang tidak berdosa. Seperti anak-anak tadi, itu dikit dosanya itu. Tidak model kita sudah karatan dosa kita. Kalau umur kita 60 tahun kurang 15 kalau laki-laki, berarti berapa itu? 45 tahun bikin dosa manjang. Kalau perempuan di 60 tahun dikurang 13, 48 tahun bikin dosa. Mana dosa kepada Allah, mana dosa kepada orang tua, mana dosa melawan laki. Kan itu. Maka itu kalau perempuan suka asam urat, itu gara-gara melawan laki itu. Gara-gara melawan laki itu. Maka itu perlu ibu-ibu setiap habis kisah minta maaf dengan laki. Minta maaf bang kalau ada salahku hari ini. Laki juga harus minta maaf. Minta maaf aku dengan kau ya. Kalau ada salahku, aku kadang-kadang marah tidak tentu. Tidak ada laki yang tidak berdosa dengan bininya, kecuali laki-laki yang tidak pernah pakai bini. Kan? Tidak ada perempuan yang tidak berdosa dengan lakinya, kecuali perempuan yang tetap gadis sampai mati. Itu tidak ada dosanya itu. Maka itu perempuan yang paling banyak dosanya dengan lakinya. Tapi laki-laki pemaaf itu dipuji Allah, dipuji Rasulullah. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Maka itu saya termasuk laki-laki yang belajar sampai sekarang. Karena semakin tua orang, semakin pemarah itu, semakin mudah tersinggung. Tapi saya belajar sekarang supaya membangun dengan istri itu sama dengan pacaran dulu. Kan itu. Maka itu belajar saya itu minimal 10 kali cium tiap hari. 10 kali. Walaupun dia sudah tua, agak ompong dengan ompong enak juga. Tidak mesti pakai gigi. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Ibu-ibu ada tuh pakai bismillah mencium lagi. Mulai nanti malam. Kenapa? Setiap yang halal itu harus pakai bismillah. Ini yang. Tapi kalau bini orang pakai bismillah pun berdosa itu. Tapi kalau dengan bini dewi cium, dengan laki dewi cium. Maka itu walaupun kita sudah tua-tua ini laki-laki ini, belikan bedaknya yang agak mahal. Kan itu, belikan bedaknya yang agak mahal. Kita juga yang menciumnya itu. Jangan istri bupati bayang mahal. Bedaknya kan kita juga. Nah, supaya timbul tidak ada sakit hati sampai ajal kita datang. Kalau perempuan yang payah melahirkan pergi ke dukun bilang itu ke kamar, buka celana dalammu, cuci, airnya minumkan dengan bini kamu supaya lancar katanya. Itu tidak boleh itu. Tapi kalau minta maaf dengan suamimu, mudah-mudahan lancar. Siti Hawa dulu, nenek kita itu 40 kali melahirkan, bidan tidak ada, dokter tidak ada, lancar 40 kali. Kita baru 3 operasi manja. Kan itu. Di mana salahnya? Saya pun tidak tahu salahnya. Mungkin suka melawan laki lah itu. Maka itu kita betul-betul dengan orang lain pun kita
Ya, baik. Kenapa? Karena orang lain itu, kalau kita baik, walaupun kita meninggal jauh, ketahuan dia kirim dari jauh, Allahumma ghfir lahu. Kalau laki-laki, Allahumma ghfir laha. Dari jauh kita dapat doa. Maka itu guru-guru kita dulu, ada itu setiap malam dia sholat jenazah gaib. Kenapa? Siapapun orang muslim tiap hari meninggal supaya didoakannya. Jadi banyak sedekahnya. Kita ini sedekah harta payah, sedekah doa payah. Kapan kita bilang wal muslimu wal muslimina wal muslimati ikhwani, al mu'minuna wal mu'minat ikhwani. Orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan saudaraku. Kita harus dari rumah kita mendoakan siapapun yang meninggal, kita doakan. Walaupun kita tidak bisa hadir di waktu meninggal beliau. Jadi ini sedekah kita yang tidak tahu orang, cuman Allah yang tahu. Jadi inilah harapan saya kepada kita semua. Mari kita muliakanlah. Setiap ada khataman Al-Quran kita hadir. Mudah-mudahan itu besok saksi di hari kiamat besok. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pesantren ini, kemarin saya datang ke sini masih pesantren Menara ini alangkah eloknya pagarnya itu. Dan itu pesantren saya sudah 27 tahun tidak ada pagarnya model ini. Tidak ada pagarnya. Ini baru 5 tahun sudah model ini. Alhamdulillah, Allah yang menolong. Tapi apapun, sederhana pun pesantren kita alhamdulillah masih berjalan. Ya, anak pun masih bertahan sekitar 800 orang di sana. Syukur. Jadi guru-guru kita ada 85 orang. Semuanya masih senang mengajar. Nah, jadi senang mereka, saya pun senang. Kita butuh beribadah bersama. Butuh beribadah bersama. Jangan kita saja yang masuk surga, orang enggak. Kita aja. Jadi mudah-mudahan pesantren ini panjang umurnya, guru-gurunya gagah-gagah nanti. Siapa yang membuat itu gagah? Kitalah orang muslim yang buat gagah. Jadi membuat guru-gurunya gagah, kita yang memperdulikan nasib mereka, supaya mereka itu ikhlas memberikan ilmunya kepada kita semua. Jadi mari kita semua kompak dalam hati kita, kata guru kita Zakaria tadi. Kunci manusia adalah niatnya. Pantas di hadis Arba'in, di hadis Abi Jamrah, semua pangkal hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya ilmu itu, seluruh amal itu harus didasari niat. Kalau niatnya baik, perbuatannya baik, tujuannya baik, maka hasilnya pun baik. Kalau niatnya sudah buruk, perbuatannya buruk, maka hasilnya pun buruk juga. Mudah-mudahan kita berniat baik sampai ajal kita datang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
البرنامج الختامي الدعاء رجاء التكرم من الشيخ كياي حاجي حسن بصري فليتفضل عليه مشكور. The closing ceremony we conclude with a prayer. We respectfully invite Kiai Haji Hasan Basri to read the closing prayer. Acara penutup doa kepada Kiai Haji Hasan Basri berkenan memimpin doa untuk penutup acara hari ini. Al-Fatihah. Hudurana al-kiram wa bihudurikum ala barakatillah tantalik a'malu hadhihi al-munasabah fasyukru mawsulun wa thana' mahmulun lakum kafata sadati was sayyidat al-ikhwani wal akhwat wa syukran likulli man sahama fil injah hadzal hafl alal amali an nalqakum fi munasabatin ukhra wa natrukum fi riayatillah wa hifzihi wa fi amanillah wal afu minkum wallahu wal muwafiq ila aqwamit thariq. Para hadirin yang berbahagia dan tamu undangan sekalian, dengan berkah para hadirin, rangkaian kegiatan acara ini dapat berjalan lancar. Terima kasih sampaikan kepada hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Dan terima kasih pula untuk siapapun yang ikut menyukseskan acara ini. Semoga kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Dan semoga hadirin sekalian dalam lindungan Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi